Informasi berikutnya, Partai Demokrat menyebut pernyataan Kepala Bapilu Andi Arief yang akan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tidak segera mengumumkan cawapresnya bukan menarik dukungan melainkan mencari strategi lain. Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan perlu kehati-hatian dalam menentukan figur cawapres untuk Anies. Kepala Bamkomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut pernyataan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief yang menyebut akan mengevaluasi Anies jika tidak segera umumkan cawapresnya bukan berarti menarik dukungan untuk Anies Baswedan. Menurut Herzaki, evaluasi yang dimaksud Andi Arief adalah evaluasi strategi, bukan menarik dukungan. Herzaki memastikan Demokrat tetap komitmen untuk memenangkan Anies Baswedan bersama Partai Nasdem dan PKS. Masih didalami dulu itu statementnya, ya. Karena yang kami tahu bukan mengevaluasi dukungan yang menjadi poin utama, tetapi yang menjadi poin utama itu adalah kami ini Demokrat ya menyampaikan aspirasi, menyuarakan aspirasi dari masyarakat pro perubahan yang menginginkan Mas Anies bisa segera mengumumkan siapa cawapresnya. Karena bagaimanapun ya kalau misalnya belum diumumkan cawapresnya, ada kekhawatiran dari publik. Ya ini Mas Anies beneran bisa berlayar atau tidak nih gitu. Ya, ini kan menjadi perhatian buat publik. Menanggapi pernyataan Andi Arief tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan figur cawapres harus bisa menyumbang elektoral hingga 12%. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian yang presisi dalam menentukan figur seorang cawapres. Terkait dengan calon wakil presiden, tentu suatu hal yang dinamis saja memang. Koalisi perubahan itu dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS itu memiliki kecukupan syarat. Ya. Nah, secara kuantitatif, kontribusi calon wakil presiden itu maksimum 12%. Tapi salah memilih calon wakil presiden itu merupakan sebuah langkah yang blunder. Itu yang benar-benar harus kita kaji, harus benar-benar kita berhitung, kalkulasinya harus presisi, tidak bisa hanya sesembrono ya. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio menilai desakan Demokrat ke Anies untuk mengumumkan nama cawapresnya masuk akal. Sebab dalam Pilpres 2024 mendatang, para pasangan calon nantinya hanya punya waktu 75 hari untuk berkampanye. Sehingga semakin cepat diputuskan akan semakin matang persiapan untuk memenangi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait calon wakil presiden, mungkin yang diharapkan adalah segera diumumkan karena waktu kampanyenya memang agak berbeda dengan 2019. Kali ini hanya 75 hari, yang artinya memang tidak panjang waktunya, Mas Reno. Jadi kalau nah ini dia, sebagai penantang memang cawapres ini bisa jadi kartu as atau kartu truf ya yang harus disimpan sebelum ketahuan oleh lawannya, sehingga memang bisa dijaga kapan keluarnya. Meski demikian, Henry Satrio mengingatkan, mengumumkan figur cawapres juga berarti membuka kartu as koalisi tersebut. Sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam menentukan figur yang akan dipilih sebagai calon wakil presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.